Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi walhamdulillah, wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pemirsa, hadirin, hadirat, baik yang di atas maupun di bawah, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan satu kegiatan. Insya Allah kegiatan ini adalah kegiatan yang baik, dan harapannya mudah-mudahan kita semua yang mengikuti kajian ini mudah-mudahan senantiasa menjadi orang yang baik, dan mudah-mudahan di dalam kajian ini nanti bisa menjadi tambahan manfaat buat kita semua, tambahan iman, tambahan Islam, dan tambahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai di malam yang ke-8. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan puasa sampai malam hari ini, sampai malam ke-8, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk menyingkat waktu, mari kita sebelum kita mulai, kita bertawassul Fatihah dulu kepada musannif, kemudian kirim Fatihah kepada almarhumin, almarhumah kita. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwaji wa dzurriyyati wa jami' asbahi wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin. Wa ila hadrati Syamsul Qadir Jailani wa Junaid al-Baghdadi Muhammad Khalil bin Abdul Latif wal Bankalani Abdul Hamid Rasulullah Masjid Al-Ansari, wa khususan ila hadrati Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Usuli wa furuhi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi asari wa anwari wa ulumi wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masayikhina wa asatidatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ala man nawaina wa ala man wasalakuna salih wa ala kulli natin salih bi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafa'ati fid dharain. Amin. Wal maqalatul khamisata asyarata, dan adapun maqalah yang nomor 15, an Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Ila akhiril ayah. Qala Abu Bakrin fi tafsiri dalik, Abu Bakar berkata di dalam menafsirkan itu, al-birru ada daratan adalah huwal lisan, adalah lisan, kata Abu Bakar. Wal bahru, dan adapun lautan, huwal qalbu, adalah hati. Fa idza fasadal lisan, maka jika lisan itu rusak, bisubbi masalan, dengan rusaknya itu karena mencaci atau mencela, bakat alaihin nufus, maka menangislah ya atas lisan itu an-nufus. Siapa yang menangis? Jiwa-jiwa, artinya orang manusia, jiwa-jiwa dari manusia itu akan menangis. Wa idza fasadal qalbu, dan jika rusak apa yang namanya hati, birriya masalan, dengan riya masalan, bakat alaihil malaikatu, maka malaikat akan menangis. Qila, dikatakan al-hikmatu fi annal lisan,
Dikatakan hikmah di dalam lisan wahidu tambihin, ini adalah salah satu peringatan lil abdi, untuk seorang hamba, fi annahu la yambawi ayatakallam, maka sesungguhnya di dalam lisan itu la yambawi, tidak patut, tidak pantas, ayatakalam, untuk berbicara, illa fima yahimmuhu wa fi khairin, kecuali perkara yang baik, kecuali perkara yang penting, wa fi khairin, dan di dalam kebaikan. Artinya Abu Bakar menafsirkan ayat ini bahwasanya lisan itu adalah sebuah daratan, kata Abu Bakar. Jadi hikmahnya di sini Abu Bakar yang mengatakan bahwasanya lisan itu tidak boleh berbicara sembarangan kecuali dengan perkara-perkara yang penting atau perkara-perkara yang baik. Karena lisan ini adalah salah satu anggota manusia, ya, anggota dari manusia itu yang sangat kecil tapi bahaya. Efeknya itu luar biasa sekali. Sehingga ketika kita salah untuk berbicara, maka itu sangat fatal akibatnya. Bisa kita berdosa menyakiti orang lain, kemudian juga sekaligus menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya lisan ini salah satu barometer untuk kemudian kita bisa melihat dari seseorang bahwa orang itu baik atau tidak. Jadi kita bisa lihat kualitas seseorang itu dari perkataannya, dari lisannya. Karena Nabi mengatakan, pernah Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakur khairan aw liyasmut. Maka berkatalah dengan baik, aw liyasmut. Kalau kita nggak bisa berkata-kata dengan baik, maka diamlah, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi salah seorang ulama itu mengatakan, al-bala muwakkalun bil mantik. Jadi suatu ujian, suatu musibah itu bisa jadi karena diwakili oleh lisannya. Karena kita lisan kita kurang hati-hati untuk berbicara, kadang dari lisan kita Allah memberikan bala kepada kita. Banyak orang-orang yang kemudian cerita-cerita, ya, orang-orang terdahulu itu diberikan satu ujian karena lisannya. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diberi ujian untuk menyembelih anaknya, menyembelih putranya, itu banyak yang mengatakan para ulama itu karena lisannya. Karena di satu hari Nabi Ibrahim itu pernah ingin mengorbankan, ya, hewannya yang itu jumlahnya begitu besar. Kambingnya itu terdiri dari 1000, kemudian sapinya itu 300. Ada yang mengatakan sapi, ada yang mengatakan unta. Kemudian dibawalah oleh Nabi Ibrahim untuk mau dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Maka di tengah jalan itu ditanya oleh seseorang, "Ya Ibrahim, apakah Anda itu akan mengorbankan semua hewan sebanyak ini kepada Tuhan Anda?" "Ya iyalah. Jangankan hewan yang sebanyak ini, anak saya saja, seandainya saya punya anak," kata Nabi Ibrahim, "seandainya saya punya anak, jika itu diminta oleh Tuhan saya akan berikan," katanya. Lah akhirnya perkataan ini itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim ketika diberi anak, dikasih putra, maka di sanalah ketika anak itu umur 6 tahun, 5 tahun atau 6 tahun, itu diminta oleh Allah untuk disembelih. Nah, ini ujian. Artinya yang dimaksud al-bala muwakkalun bil mantik. Kadang ujian itu bisa mewakili, ya. Ujian itu diwakili oleh cara kita berbicara kepada orang lain. Maka berhati-hatilah ketika kita mempunyai lisan ini. Kemudian yang kedua, katanya Abu Bakar itu, hati itu diibaratkan lautan. Kenapa kok diibaratkan lautan? Karena hati itu lautan itu menyimbolkan, ya, menyimbolkan suatu kedalaman dan suatu keluasan. Artinya hati seseorang itu sulit untuk kemudian kita baca, sulit kemudian untuk kita tebak. Nah, maka dari itu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin dianggap oleh kita itu kurang baik, misalkan,
yang mungkin perlakuan kurang baik, itu juga tidak menentukan hatinya. Nah, karena hati itu begitu luas. Bisa jadi orang yang kita anggap baik itu ya adalah buruk, dan sebaliknya orang yang kita anggap buruk itu baik. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang kamu benci itu khairul lakum, itu baik bagi kamu. Kemudian kadang sesuatu yang kamu cinta malah itu adalah sesuatu hal yang buruk bagi kamu. Artinya untuk masalah urusan hati kita tidak bisa kemudian menebak, tidak bisa menjudge seseorang itu. Jadi artinya di sini juga kita hati-hati ya tentang masalah hati. Bukan hanya untuk hatinya orang lain, hati kita sendiri ya juga harus kita perbaiki. Kita perbaiki, selalu kita perbaiki dengan cara kita selalu berpikiran, dengan cara selalu berpikir positif, dengan cara selalu berhusnudzon kepada orang lain. Insya Allah hati kita itu akan selalu diarahkan terhadap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini antara lisan dengan hati. Kemudian wal maqalatu sadisata asyarata, dan adapun maqalah yang nomor 16 kila dikatakan inna syahwata, sesungguhnya syahwat tasirul muluka abidan, itu sesungguhnya syahwat itu menjadikan raja itu seorang hamba, ya, menjadikan raja itu seorang hamba. Fa inna man ahabba syai'an, maka sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu fahuwa abduhu, maka dia menjadi budaknya. Artinya di dalam makalah yang nomor 16 ini dikatakan bahwasanya syahwat itu bisa menjadikan seorang yang posisinya tinggi itu menjadi rendah. Karena syahwat, karena keinginannya, karena nafsunya. Jadi seorang raja bisa menjadi seorang budak. Nah, kemudian dijelaskan fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu, barang siapa yang mencintai sesuatu maka otomatis dia akan menjadi budaknya. Dia akan menjadi budaknya. Wasabru, dan adapun sabar yasirul abida mulukan, maka akan menjadikan seorang hamba itu menjadi raja. Nah, beda dengan kesabaran. Kalau kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan menjadi raja. Jadi menjadikan seorang hamba itu raja, tapi kalau syahwat itu menjadikan seorang raja menjadi hamba, jadi budak. Ala tara ila kisah ya ila Yusuf. Apakah kalian itu tidak melihat dengan cerita Yusuf? Nah, Yusuf itu kan salah satu orang yang kemudian bisa dianggap itu orang biasa-biasa saja. Kemudian Zalikha atau Zulaikha itu adalah seorang ratu. Tapi karena qadarullah, Zulaikha ini begitu cinta dari Yusuf sehingga dia bisa rela, artinya rela mengorbankan posisinya, rela mengorbankan kehormatannya demi mendapatkan Yusuf. Nah, ini yang dimaksud, meskipun dia menjadi raja, tapi kalau dia mencintai sesuatu, otomatis dia akan menjadi hamba. Sementara Yusuf bukan siapa ketika itu, artinya bukan siapa-siapa yang di kalangan masyarakat ketika itu, bukan siapa-siapa, tapi dengan kesabaran Yusuf, nah di sanalah Yusuf menjadi rajanya, bisa menjadi rajanya. Akhirnya terbalik, meskipun pada akhirnya mereka berdua itu menjadi dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mengedepankan syahwat, ya, mengedepankan keinginan, bersiap-siaplah kita itu menjadi budak. Ya, artinya budak. Karena ketika kita mencintai sesuatu, secara tidak langsung kita sudah menjadi budaknya. Budak dari sesuatu itu. Nah, sebaliknya, tapi kalau kita bersabar, maka meskipun kita posisinya itu bukan siapa-siapa, atau posisi kita itu rendah, dengan sendirinya nanti kita akan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan bisa menjadi raja di posisi yang tinggi maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi antara syahwat dan sabar, makanya sabar itu adalah salah satu ibadah yang paling spesial, ya, yang paling top kalau menurut saya itu. Kenapa? Karena ibadah yang lain selain sabar itu pasti pahalanya ada nominalnya.
Misalkan syukur itu ketika bersedekah satu maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah. Kemudian lagi sholat, misalkan sholat sendiri itu satu, sholat jamaah itu 27. Artinya semua ada nominalnya. Dan semua itu setiap ibadah yang kita lakukan ada nominalnya, kecuali sabar. Sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum biwairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala biwairi hisab, tanpa batas. Maka dari itu sabar juga ketika pahalanya sudah tidak ada batas, berarti sabar itu tidak ada batasnya. Jadi ketika ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti sabar itu kayak penggaris, berarti kan seperti itu. Jadi sabar itu harus tidak ada batasnya. Sekuat apa, sejauh manapun kita harus bersabar, harus kita lakukan. Karena pahalanya yuwaffas sabiruna ajruhum biwairi hisab. Karena pahalanya juga tanpa batas. Itulah kesabaran. Jadi sangat istimewa sekali. Dan banyak para wali, cerita-cerita wali itu, mereka jadi wali, diangkat menjadi kekasih Allah karena memang berangkat dari kesabarannya. Ya, itu sabar. Kemudian wal maqalatus sabi'ata asyarata, dan adapun maqalah yang nomor 17 kila dikatakan tuba, beruntung. Ya, tuba, beruntung. Ail khair kasir, maksudnya mendapat kebaikan yang banyak. Liman kana aqluhu, barang siapa yang menjadikan akalnya amiron, raja. Menjadikan akalnya itu raja, bi ayyak tadiya bimuradi aklihil kamil, untuk mengikuti akalnya yang sempurna, maksudnya ya, untuk mengikuti akalnya yang sempurna. Wahawahu, dan menjadikan hawa nafsunya itu asiron, menjadikan hawa nafsunya itu adalah tawanan. Kemudian wawailun liman kana hawahu amiron, dan celaka, sangat celaka sekali liman kana hawahu amiron, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu raja, wa akluhu asiron, dan akalnya itu menjadi tawanan. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang beruntung itu ketika bisa menjadikan ya akal itu adalah raja, kemudian nafsunya atau syahwatnya atau hatinya itu dijadikan tawanan. Jadi maksudnya kita lebih mendahulukan logika, lebih mendahulukan akal daripada hawa nafsu kita, daripada keinginan kita, daripada perasaan kita. Jangan sampai kita mendahulukan perasaan kemudian akal dikebelakangkan, maka itu nanti akan menjadi bahaya, akan menjadi suatu keputusan yang salah. Makanya barometer Islam ya, barometer manusia itu adalah untuk menjadi bahagia dunia dan akhirat itu kan Islam. Maka ulama itu mengatakan definisi Islam itu adalah al-islamu wad'un ilahiyun sa'iqun lidawil uqulis salima ila ma fihi sa'adatuhum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam itu kata ulama adalah ketetapan Tuhan, wad'un ilahiyun sa'iqun lidawil uqulis salimah, yang diberikan kepada orang yang mempunyai akal sehat ya, yang mempunyai akal sehat, bukan perasaan tapi akal, bukan hati, bukan nafsu, tapi akal. Akal yang sehat. Tujuannya apa? Lisa'adatihim, tujuannya untuk kebahagiaan mereka, fi ma'ashihim wa ma'adihim, di dunia dan di akhirat. Artinya, kalau kita bisa melihat dan kemudian mencerna, mengamati tentang definisi Islam ini, ukuran orang Islam yang sukses itu, ukuran orang Islam yang bisa bahagia dunia akhirat, itu ketika dia bisa memfungsikan akalnya sebaik-baiknya. Artinya kita sebagai orang Islam misalkan, kemudian dalam kehidupan kita masih merasa sedih, merasa susah terus, berarti keislaman kita kurang sempurna. Karena tujuan Islam itu fi ma'ashihim wa ma'adihim. Tujuannya Islam itu li sa'adatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia dia bersedih, selalu bersedih, kemudian susah terus, berarti dia cara berislamnya bisa dikatakan masih kurang sempurna. Artinya dia masih belum kemudian memiliki keilmuan tentang Islam yang baik, sehingga kehidupannya masih
ada kesedihan. Seharusnya ketika dia menjadi orang yang Islamnya yang sempurna, dia akan menjadi orang yang bahagia di dunia, bahkan nantinya di akhirat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan juga dengan kajian setiap malam seperti ini, mudah-mudahan kita, keislaman kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita semakin berkualitas, sehingga ibadah yang kita lakukan sangat berpeluang sekali untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya nantinya kita akan digolongkan menjadi hamba-hamba yang minas solihin dan solihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku syukron ala kulli ihtimam wa aqulu afwan ala kulli nuqsan. Wallahu yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pada malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Mari acara ini kita tutup dengan doa, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharap kegiatan ini bisa menjadi barokah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama wajhika wa adim sultan. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fariqal furqan munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Amin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma Amin. Ramadan. Barikillahumma lana. Amin. وأعد علينا وعلى المسلمين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على آمين. الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.